Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di sini, kamu akan mendengarkan kisah-kisah lucu, cerdas, dan penuh makna dari Abu Nawas. Sebelum kita mulai petualangan Abu Nawas hari ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Sekarang, yuk kita mulai ceritanya. Abu Nawas dan Raja, rahasia asin di balik laut. Pada suatu hari yang cerah di Baghdad, sang raja duduk di singgasananya dengan wajah tampak berpikir keras. Ia baru saja menerima laporan tentang pelabuhan, kapal dagang, dan laut yang menjadi nadi kehidupan kerajaan. Namun justru laut itulah yang membuat pikirannya gelisah. Raja memanggil para menteri dan ulama ke istana. "Aku memiliki pertanyaan," kata raja. Pertanyaan sederhana tapi mengganggu pikiranku sejak lama. Semua menunduk, bersiap. Mengapa Allah menjadikan laut asin, padahal manusia dan hewan hidup dari air tawar? Beberapa ulama menjawab dengan ilmu bumi. Para cendekiawan berbicara tentang garam, batuan, dan arus air. Jawaban mereka panjang dan benar, namun raja menggeleng pelan. "Aku tidak bertanya untuk menguji kepintaran kalian," katanya. "Aku ingin memahami hikmahnya." Suasana pun sunyi. Seorang menteri berbisik pelan, "Paduka, mungkin Abu Nawas bisa menjawab." Raja tersenyum. "Panggil dia." Abu Nawas dan pertanyaan. Sang Raja Abu Nawas datang dengan pakaian sederhana. Ia memberi salam lalu berdiri dengan santai. Raja langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, mengapa laut itu asin?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru berkata, "Paduka, bolehkah aku bertanya satu hal sebelum menjawab?" Raja mengangguk. "Jika Paduka diberi amanah menampung semua masalah rakyat yang baik dan buruk, apa yang akan Paduka lakukan?" Raja terdiam sejenak. "Aku harus kuat," jawabnya, "agar tidak hancur oleh beban itu." Abu Nawas tersenyum. Paduka telah menjawab pertanyaan Paduka sendiri. Hikmah di balik rasa asin Abu Nawas lalu berkata, laut itu asin karena ia menanggung beban yang tidak ditanggung sungai. Semua sungai mengalir kepadanya, membawa kotoran, bangkai, limbah, dan sisa kehidupan. Ia melanjutkan, jika laut tetap tawar, ia akan rusak. Asin adalah penjagaan, pahit di lidah tapi rahmat bagi kehidupan. Semua terdiam. Allah menjadikan laut asin bukan untuk menyusahkan manusia, kata Abu Nawas, tetapi agar laut mampu membersihkan dirinya sendiri. Sindiran halus untuk seorang Raja Abu Nawas menatap raja dengan sopan. Paduka adalah laut bagi kerajaan ini. Paduka menerima pujian dan fitnah, kebaikan dan kesalahan. Ia berhenti sejenak lalu berkata pelan, "Jika Paduka ingin selalu manis, Paduka akan ditenggelamkan oleh kebohongan." Raja menarik napas dalam. "Ketegasan itu seperti asin," lanjut Abu Nawas. "Tidak semua orang menyukainya, tapi tanpanya keadilan akan membusuk." Humor khas Abu Nawas. Melihat suasana terlalu serius, Abu Nawas tersenyum nakal. Lagi pula, Paduka, jika laut rasanya manis, ikan-ikan akan malas berenang dan minta teh hangat. Para menteri tertawa. Raja pun tertawa lepas. Raja berdiri dan berkata, "Hari ini aku belajar bahwa kepahitan tidak selalu musibah dan ketegasan tidak selalu kezaliman." Ia menatap Abu Nawas. "Engkau mengajarkanku bahwa memimpin bukan soal disukai, tetapi menjaga agar kerajaan tetap hidup." Abu Nawas menunduk hormat. "Aku hanya belajar dari laut, Paduka." Pada masa Baghdad berada dalam ketenangan dan kemakmuran, hiduplah seorang raja yang dikenal adil serta mencintai ilmu. Ia bukan raja yang gemar pamer kekuasaan, melainkan penguasa yang senang menguji pemahaman para ulama dan cendekiawan. Namun, ujiannya bukan soal hukum atau peperangan, melainkan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang sering membuat orang terdiam. Suatu pagi, ketika istana dipenuhi para menteri, ulama, dan penasihat, sang raja berdiri menghadap jendela besar yang mengarah ke laut. Cahaya matahari memantul di permukaan air yang luas dan tenang. Raja lalu berkata,
"Wahai orang-orang berilmu, aku ingin bertanya satu hal. Mengapa air laut itu asin, padahal sungai-sungai yang mengalir ke laut semuanya tawar?" Istana mendadak hening. Beberapa ulama mulai menjawab dengan teori alam, mineral, dan perputaran bumi. Jawaban mereka benar, panjang, dan penuh istilah. Namun wajah raja tidak menunjukkan kepuasan. "Kalian terdengar pintar," matering kata raja pelan. "Tetapi hatiku belum merasa mengerti." Saat suasana semakin canggung, seorang penjaga istana berbisik, whisper, "Paduka, Abu Nawas ada di luar gerbang." Raja tersenyum kecil. "Suruh dia masuk." Abu Nawas masuk dengan langkah santai. Pakaiannya sederhana, wajahnya tenang, seolah ia tidak berada di hadapan raja, melainkan di majelis kecil di tepi sungai Tigris. Raja langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, mengapa air laut itu asin?" Abu Nawas mengusap janggutnya, lalu bertanya balik dengan sopan, "Paduka ingin jawaban yang membuat telinga kagum atau jawaban yang membuat hati mengerti?" Beberapa menteri menahan napas, namun raja tertawa pelan. "Jika kau bisa membuatku mengerti, aku akan mendengarkan." Abu Nawas melangkah maju satu langkah. "Paduka air laut asin karena ia menerima segalanya." Semua terdiam. Sungai membawa lumpur, sungai membawa kotoran, sungai membawa sisa-sisa kehidupan manusia. Namun laut tidak pernah menolak. Seorang menteri menyela surprise. "Lalu apa hubungannya dengan rasa asin?" Abu Nawas tersenyum. "Jika semua itu tidak diasinkan, laut akan membusuk. Asin adalah cara Allah menjaga laut tetap hidup." Suasana menjadi sangat sunyi. Abu Nawas lalu menatap raja dengan lembut. "Paduka adalah laut bagi rakyat Paduka. Paduka menerima pujian dan celaan, kesetiaan dan keluhan. Jika Paduka selalu ingin terasa manis, kerajaan akan rusak oleh kepura-puraan." Raja terdiam. "Kadang pemimpin harus terasa asin." "Thoughtful," lanjut Abu Nawas, "tidak disukai, tidak dipuji, namun menyelamatkan kehidupan banyak orang." Suasana mulai mencair ketika Abu Nawas menambahkan dengan senyum khasnya, "Lagi pula, Paduka, jika laut rasanya manis, ikan-ikan bisa kena penyakit gula." Istana meledak oleh tawa. Bahkan raja tertawa lepas, tawa yang jarang terdengar di ruang singgasana. Raja lalu berdiri dan berkata, "Hari ini aku belajar bahwa tidak semua yang pahit itu buruk dan tidak semua yang manis itu benar." Ia menoleh kepada Abu Nawas. "Engkau tidak hanya menjawab pertanyaanku, tetapi mengajarkanku cara memimpin." Abu Nawas menunduk hormat. "Aku hanya menyampaikan hikmah sesuai kadar pertanyaannya, Paduka." Abu Nawas pun meninggalkan istana dengan langkah ringan, kembali ke kehidupannya yang tenang. Ia belum tahu bahwa ketenangan itulah yang kelak akan terusik oleh isyarat besar dari arah timur menuju perjalanan panjang yang mengubah sejarah. Di masa sebelum kegelisahan itu datang, Baghdad sedang berada pada puncak keemasannya. Kota itu adalah tempat berkumpulnya para ilmuwan, penyair, ahli fikih, dan pedagang dari berbagai negeri. Dan di antara mereka, nama Abu Nawas disebut dengan hormat, namun juga disertai senyum, karena kecerdasannya begitu tajam dan humornya begitu lembut. Masa tenang Abu Nawas, setelah bertahun-tahun berkelana dari satu negeri ke negeri lain, Abu Nawas akhirnya memilih menetap di tepi sungai Tigris. Di sana ia mengajar anak-anak dan orang dewasa di sebuah madrasah kecil. Bukan sekolah besar, bukan juga tempat para bangsawan, hanya ruangan sederhana yang berisi orang-orang yang haus ilmu. Setiap pagi, suara tawa bercampur dengan pelajaran fikih, bahasa, dan tafsir. Abu Nawas mengajar dengan cara yang unik, menyederhanakan hal rumit dan melembutkan hati yang keras. Para murid sering berkata, Syekh Abu Nawas tidak hanya mengajarkan ilmu, beliau mengajarkan cara melihat dunia. Hati yang lapang meski hidup sederhana. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang paling dermawan di lingkungannya. Bila menemukan orang lapar, ia memberi makanan. Bila melihat perselisihan, ia menjadi penengah. Bila mendengar anak menangis, ia duduk menemani. Ia jarang memikirkan dirinya sendiri. Orang-orang Baghdad berkata, di balik humornya, Abu Nawas memiliki hati yang sangat dalam. Namun,
Kedalaman itulah yang kelak membuat hatinya mudah menangkap isyarat dari kejauhan, pertanda halus yang belum disadari. Pada masa itu, belum ada mimpi aneh, belum ada cahaya di laut, belum ada musafir membawa kabar dari timur. Semua masih normal. Tetapi jika seseorang memperhatikan baik-baik, ada satu hal berbeda. Setiap kali Abu Nawas selesai mengajar, ia suka memandang ke arah timur, ke cakrawala jauh yang tak pernah ia kunjungi. Tidak lama, hanya beberapa detik, seakan ada sesuatu di sana, jauh, yang membisikkan masa depan. Ia sendiri tidak pernah memikirkannya. Benih sebuah perjalanan. Di pasar Baghdad, ia sering berbicara dengan para pedagang rempah dari timur. Mereka bercerita tentang pulau-pulau hijau, bahasa yang lembut, dan masyarakat yang berpegang pada adat kuat. Abu Nawas mendengar, tersenyum, lalu kembali mengajar. Tanpa ia sadari, kisah-kisah itu menjadi benih halus di dalam hatinya. Benih yang kelak akan tumbuh menjadi panggilan besar, panggilan yang mengantarnya ke Nusantara. Malam terakhir, sebelum takdir bergerak, pada suatu malam yang sangat tenang, ketika angin hampir tidak terasa, Abu Nawas duduk di depan rumahnya. Ia menulis syair tentang perjalanan manusia. Setiap jiwa adalah musafir, kadang berjalan dengan kaki, kadang berjalan dengan hati. Ia tidak tahu bahwa setelah malam itu, hidupnya tidak akan sama lagi, karena takdir sudah mulai mendekat. Peristiwa-peristiwa besar mulai bergerak perlahan, dan bisikan dari arah timur sudah menunggu untuk terdengar. Nama Abu Nawas dikenal sebagai penyair cerdas, ulama yang rendah hati, dan seorang pengembara yang jarang menetap lama. Namun pada masa itu, Abu Nawas berhenti berkelana dan memilih tinggal di dekat sungai Tigris. Ia mengajar di sebuah madrasah kecil, menuntun orang-orang dengan ilmu dan humor lembut yang menjadi ciri khasnya. Hari-hari berlalu, tapi sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Gelisah yang tak biasa. Pada suatu malam, Abu Nawas bermimpi. Ia melihat lautan luas yang tidak pernah ia kenal, pulau hijau yang asing, dan sekumpulan orang berpakaian sederhana sedang memanggilnya. Dalam mimpi itu, seorang lelaki berwajah teduh berkata, "Datanglah, ada umat yang memerlukanmu." Abu Nawas terbangun dengan napas terengah, namun ia mengabaikannya. Malam berikutnya, mimpi itu terulang, dan malam setelahnya masih terulang lagi. Hatinya mulai diguncang oleh rasa penasaran, namun juga ketenangan yang aneh. Pertemuan yang mengubah arah suatu sore. Ketika ia duduk di tepi sungai, datanglah seorang musafir tua dari Khurasan. Musafir itu berkata tanpa basa-basi, "Wahai Syekh, aku melihatmu dalam mimpi 3 malam lalu. Engkau berjalan di pulau jauh di timur, mengajari manusia yang bahkan tidak mengerti bahasamu. Apa engkau hendak pergi ke sana?" Abu Nawas terkejut. Ia belum menceritakan mimpinya pada siapapun. Musafir itu melanjutkan, "Aku hanya menyampaikan apa yang kulihat. Kadang Allah menempatkan seseorang jauh dari kampung halamannya demi menyalakan cahaya di tempat yang redup." Kalimat itu menghantam hati Abu Nawas. Isyarat dari seorang guru besar. Beberapa hari kemudian, ia mengunjungi gurunya, seorang ulama bijak bernama Syekh Abdul Razak. Sang guru menatap wajah Abu Nawas, lalu berkata, "Hati seorang alim akan selalu gelisah jika ia dipanggil untuk berkhidmat. Jika engkau merasakannya, ikutilah. Dunia timur sedang menunggu cahaya baru." Abu Nawas terdiam. Apakah semua ini kebetulan atau benar-benar tanda? Syekh Abdul Razak menambahkan, "Pergilah wahai muridku, bukan untuk mengubah negeri orang, tetapi untuk menjadi saksi perjalanan takdir." Kata-kata itu menyempurnakan panggilan hatinya. Hari perpisahan. Pada malam menjelang kepulangan, Abu Nawas duduk di balkon kecil rumahnya. Ia memandangi bintang-bintang, lalu berkata perlahan, "Ya Allah, jika ada tugas untukku di tempat yang jauh itu, mudahkanlah langkahku. Jika tidak, kembalikanlah aku dengan selamat." Angin malam terasa lebih hangat. Rasanya seperti jawaban halus dari langit. Keesokan harinya,
Abu Nawas membereskan kitab kecil, sepasang pakaian, dan sebutir batu kecil dari tepi sungai Tigris, pertanda jejak asalnya. Ia berpamitan pada sahabat-sahabatnya, dan beberapa dari mereka bertanya, "Kemana engkau pergi?" Abu Nawas hanya tersenyum. "Aku hanya mengikuti panggilan yang tak terlihat." Dengan itu, dimulailah perjalanan yang akan membawanya melewati padang pasir, lembah, pasar-pasar asing, sampai akhirnya ke lautan luas menuju Nusantara. Tak ada yang mengetahui bahwa langkah kecil hari itu adalah permulaan dari kisah besar yang kelak melahirkan sebuah tradisi penuh hikmah, tahlilan. Perjalanan Abu Nawas menuju tanah Jawa. Angin subuh Baghdad berhembus pelan ketika Abu Nawas duduk di tepi sungai Tigris. Beberapa hari terakhir, hatinya terasa gelisah. Ia sering terbangun oleh mimpi tentang lautan luas, pulau hijau, dan suara yang memanggilnya ke timur. Seorang sahabat tua melihat kegelisahannya dan berkata, "Jika hatimu resah, mungkin Allah sedang memanggil langkahmu." Kata-kata itu membuat Abu Nawas mantap. Ia meninggalkan Baghdad dengan bekal sederhana, membawa kitab kecil dan keyakinan bahwa ada tugas yang menantinya jauh di timur. Perjalanan menuju timur. Dalam perjalanan panjang, melalui gurun dan lembah, ia mendengar cerita tentang negeri yang jauh, Jawa. Negeri dengan masyarakat halus, adat kuat, dan hati yang lembut, namun masih mencari cahaya ilmu. Perjalanan laut pun dimulai. Di atas kapal, Abu Nawas sering duduk menatap bintang. Seorang pelaut bertanya, "Syekh, apa yang kau cari?" Abu Nawas tersenyum. "Aku mencari manusia untuk belajar dan mengajarkan kebaikan." Pertanda di tengah laut suatu malam, kapal berhenti tanpa alasan. Dari permukaan laut muncul cahaya putih lembut. Para pelaut takut, tapi Abu Nawas merasa itu petunjuk. "Mungkin inilah arah yang harus kutuju," katanya. Keesokan paginya angin bergerak kembali, membawa kapal mendekati pantai hijau yang luas. Itulah tanah Jawa. Jejak pertama di Nusantara. Begitu menjejak pasir Nusantara, Abu Nawas merasakan ketenangan asing. Ia melihat desa pesisir yang damai, namun di kejauhan tampak sekelompok warga berkumpul dengan wajah murung. Seorang pemuda menghampirinya. "Orang tua kami meninggal. Kami ingin mendoakan, tapi belum tahu caranya." Abu Nawas tersenyum lembut. "Jika kalian ingin berdoa, mari kita berdoa bersama." Itulah langkah pertama. Sebelum ia mengenalkan tahlil, sebelum bertemu para ulama Jawa, dan jauh sebelum bertemu Wali Songo, yang kelak membuka jalan bagi tradisi tahlilan di Nusantara. Takdir sedang menuntunnya pada misi besar. Angin padang pasir Baghdad bertiup pelan ketika seorang lelaki bersurai kusut duduk memandangi sungai Tigris. Lelaki itu, yang dikenal orang sebagai Abu Nawas, tengah menimbang sesuatu yang lebih besar dari sekadar perjalanan. Hari itu, Baghdad tidak seperti biasanya. Pasar-pasar ramai, para penyair bertukar syair, dan ulama-ulama berdiskusi tentang hukum serta hikmah. Tapi hati Abu Nawas terasa gelisah. Ia baru saja pulang dari mengajar di sebuah madrasah kecil ketika seorang sahabat tua menghampirinya. "Wahai Abu Nawas," kata sahabat itu, "engkau selalu tampak tenang, tapi hari ini sorot matamu seperti orang yang sedang mencari sesuatu yang hilang." Abu Nawas tersenyum kecil. Ada sesuatu dalam diriku yang memanggil, seperti suara dari tempat jauh. Aku tidak tahu apa, tapi aku merasa harus pergi. Sahabat itu terdiam sesaat, lalu berkata, "Terkadang Allah membuka jalan dengan kegelisahan, dan manusia hanya perlu mengikuti langkah hatinya."